Halo Anin, boleh perkenalan diri kamu nggak? Nama aku Anin, aku ilustrator dari Jakarta. Saat ini aku menggiati ilustrasi dan punya brand bernama Fantasian. Gimana sih perasaannya bisa berkolaborasi bersama Export untuk koleksi The Magical Escape ini? Seneng banget ya tentunya, soalnya Export itu brand yang pernah aku pakai waktu aku SD. Jadi aku masih inget banget bahkan waktu aku pertama kali beli tas Export. Tentunya seneng banget sih dan seru banget bisa kerja sama Export. Terutama setelah Export rebranding karena aku jadi bisa eksplorasi warna deh. Sudah berapa lama Anin fokus menjadi full-time ilustrator dan momen apa yang membuat Anin yakin untuk menekuni diri? Aku udah 5 tahun menjadi full-time ilustrator. Momen yang membuat aku yakin untuk menekuni pekerjaan ini adalah ketika aku bekerja di bidang hukum dulu. Setelah aku lulus, passion aku dari dulu itu selalu berkarya, membuat karya secara visual. Jadi saat itu aku decide untuk ngabisin semua tabungan aku dan terjun ke dunia kreatif. Terus aku memulainya dengan bikin brand Fantasian ini, di mana aku bikin art merchandise dari karyaku sendiri. Siapa orang atau seniman favorit yang menginfluence Anin dalam berkarya sih? Sebenarnya ada banyak banget sih, tapi yang paling utama itu Luigi Serafini, Remedios Varo, Hieronymus Bosch, dan suami aku sendiri, Arnex. Bagaimana cara Anin menemukan style dalam berkarya? Aku sebenarnya suka seni itu udah dari kecil, dari aku SD. Dulu aku sering diikutin lomba sama orang tuaku dan itu lombanya selalu lomba lukis, gambar, pokoknya lomba nyanyi juga pernah sih. Tapi pokoknya aku tuh selalu menonjol di situ dan aku udah ngarahin pendidikanku sebenarnya ke bidang seni. Tapi sayangnya karena aku nggak diterima di tempat yang aku pengen, aku decide untuk ngambil hukum dan justru pendidikan aku di hukum itu membuat aku bisa dapet style sekarang nih, karena waktu aku kuliah itu aku meneliti banyak tentang pembuatan karya derivatif dengan karya public domain gitu. Kemudian aku selalu mengembangkan si karakter visual aku, tapi semuanya itu based on visual yang aku suka, seperti miniatur Mughal, kemudian illuminated manuscripts dari Eropa. Pokoknya semua yang aku kembangkan itu kiblatnya selalu dari situ gitu. Aku banyak melihat images yang sudah masuk ke dalam ranah public domain, kemudian aku jadi mikir kayaknya seru juga kali ya kalau bikin karya dari dari gambar-gambar public domain ini dan dibikin cross time, cross culture gitu. Kan aku juga soalnya pas kuliah tuh masih tetap suka bikin-bikin gitu, cuman belum dapet style yang seperti sekarang gitu. Nah dari situlah justru aku dapetin style yang sekarang. Terus kalau kan ini kan aku baru banget ya ekspor tuh, aku nggak pernah bikin tema yang botanikal gitu. Terus aku jadi kayak eksplorasi, oh ya ternyata tanaman bisa dianeh-anehin. Makanya aku bikin not balok tanaman tuh gara-gara ini. Ada kan cerita menarik saat proses pembuatan ilustrasi untuk kolaborasi Export dan Fantasian ini? Jadi ketika aku baru dikontak oleh tim ekspor, aku langsung melakukan research untuk ilustrasi apa yang aku mau bikin. Nah kemudian aku melakukan research secara mendalam di bidang tanaman eksotis Indonesia. Nah hal yang sangat menarik yang aku tahu adalah ternyata salah satu tanaman yang ada di ilustrasi Magical Escape ini, yaitu si Titan Arum, bunga yang besar. Itu tanaman yang kita ketahui sebagai bunga bangkai, tapi bentuknya beda banget ya, padahal sama-sama bunga bangkai loh. Kenapa aku pilih itu? Karena menurut aku di kehidupan nyata itu mirip banget sama topi penyihir. Aku juga pilih philodendron karena bentuknya kayak hati. Terus dia tuh tumbuhnya sama anggrek, karena di kehidupan nyata si kedua tanaman ini tuh nggak bisa tumbuh barengan gitu. Padahal menurut aku hati sama anggrek tuh bentuknya agak-agak mirip gitu ya, anggrek bulan ya. Ada praying plant juga. Aku suka banget sama si praying plant itu soalnya dia ada garis-garis uniknya gitu. Dan dia tuh ada warna pink yang sangat mencolok gitu. Warna mencolok di alam tuh jarang banget gak sih? Tapi kayaknya tuh kalau kita lihat tuh selama ini tanaman seperti kayak cuman hijau aja. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, warnanya ada banyak gitu. Ada warna anehnya yang lain gitu. Apa sih harapan Anin atas rilisnya koleksi The Magical Escape? Harapan aku untuk rilisnya The Magical Escape tentunya supaya anak
generasi muda lebih sering keluar ke alam. Itu nggak mesti hiking atau yang berat-berat, tapi kayak lebih banyak explore dan belajar dari alam sekitar, karena banyak banget hal yang bisa dipelajarin, dan itu semua hal-hal kecil sepele seperti bentuk tanaman, warna tanaman. Itu inspiring banget sih kalau menurut aku. Nah, ada pesan yang ingin disampaikan ke anak-anak muda supaya bisa mengekspresikan diri melalui karya seperti Anin. Pesan-pesan aku buat teman-teman di luar sana yang ingin mengekspresikan keunikannya, ekspresiin aja dengan cara bikin karya seni, bisa bikin musik, bisa bikin lukisan, apapun itu, karena dari situlah kita bisa mengkomunikasikan keunikan kita, bisa bikin orang lain relate dengan apa sih yang membuat kita unik gitu. Jangan setengah-setengah. Nah, sekarang kita nanya nih, this or that, play this or that. Tanya pertama, pantai atau gunung? Pantai. Liburan bareng keluarga atau bareng sahabat? Sahabat. Liburan di dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Travel the time atau travel space? Travel the time. Backpack atau tote? Tote bag kali ya. Tote bag deh. Oke, terima kasih. Sama-sama.